Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. "18 orang atau seluruh korban kebakaran gudang LPG di Jalan Kargo Denpasar akhirnya meninggal dunia. Pemerintah kabupaten menggandeng aparat desa untuk memantau wisatawan asing nakal di wilayah Kabupaten Tabanan. Mencoba mujair nyat-nyat, kuliner khas Kintamani, Kabupaten Bangli. Maraknya turis asing yang berulah saat berlibur di Bali mendorong Pemkab Tabanan menggandeng aparat desa untuk memantau pergerakan wisatawan asing. Pemkab akan menggunakan Perda Desa Presisi sebagai dasar hukum bagi aparat desa untuk mencegah atau menindak turis yang berbuat onar dan mengganggu ketertiban. Bupati Ikomang Gede Sanjaya mengatakan, tugas aparat desa adalah memantau aktivitas wisatawan di masing-masing wilayah. Jika mendapati turis asing yang berulah, maka aparat bisa bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekarang kan dinamikanya demikian. Ketika habis pasca Covid, begitu Indonesia, khususnya Bali ini dibuka, pariwisata selebar-lebarnya dibuka. Nah, ketika ekonomi ini tumbuh lagi, banyak orang asing yang sekarang tinggal di Tabanan maupun di Bali ini. Nah, tugas kita di pemerintah bagaimana mengantisipasi. Ya, khususnya kan banyak juga tamu-tamu yang kita tujuan adalah menarik PHR. Contoh juga banyak saya lihat juga tamu-tamu mengganggu keamanan dan kenyamanan. Banyak sekali, salah satu banyak orang asing yang tidak pakai helm, ada juga yang membobol ATM kemarin, ada penipuan cipta kerja, atau dia bilang pariwisata, atau bekerja di sini. Nah, kita punya dinas khususnya Satpol PP, punya dinas Pakauda yang menangani orang asing, camat. Nah, mudah-mudahan Pemda Tabanan dengan adanya Perda Desa Presisi, kita jaga desa kita masing-masing. Dengan kita menjaga desa kita masing-masing, nanti apa persoalannya di bawah kabupaten, nanti bagaimana kita gotong royong dengan desa untuk menjaga keamanan kita, khususnya terhadap orang asing kita. Sejauh ini belum ada laporan mengenai wisatawan asing yang berulah di Kabupaten Tabanan. Namun, aparat desa tetap siaga mengawasi lalu lintas wisatawan di sejumlah objek wisata. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Oke, kemana Pak Gadis? Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar orang tua di Bangli tetap mengincar sekolah favorit untuk menyekolahkan anak mereka. Hal ini terlihat pada PPDB tahun ini. Padahal dengan sistem Merdeka Belajar, seluruh sekolah menerapkan sistem yang sama dalam proses belajar dan semua bergantung pada siswa. Menurut Kadisdikpora Kabupaten Bangli Ikomang Pariarta, pemerintah meminta setiap sekolah benar-benar menerapkan sistem zonasi sehingga tidak ada lagi sekolah yang tidak menerima siswa baru. Ia juga menegaskan dengan sistem Merdeka Belajar tidak ada lagi perbedaan sekolah favorit dan sekolah biasa. Dengan adanya yang namanya kurikulum merdeka, di mana sekolah penekanan pada anak sebagai subjek pendidikan, di mana juga kita ya ada namanya platform Merdeka Mengajar, bukti ajar, bahan ajar dan lain sebagainya, ada dalam aplikasi, ada dalam digitalisasi, ada dalam PMM yang telah ditetapkan oleh kementerian. Anak tidak perlu harus mencari sekolah favorit, tetapi tergantung daripada anak itu mau belajar atau tidak. Konsep Merdeka Belajar ini, baik guru maupun siswa memiliki kebebasan mengembangkan dan mengeksplorasi potensi, bakat, dan kemampuan diri sendiri tanpa terkekang aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran. Disdikpora Kabupaten Bangli berharap masyarakat dan calon siswa baru dapat memahami sistem belajar terbaru saat ini, sehingga akan terjadi pemerataan di setiap sekolah.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Kepada Bapak disilakan. Yang saya hormati, Untuk memutakhirkan data pemilih dalam pilkada serentak, KPU Jembrana menggerakkan sekitar 900 anggota panitia pemutakhiran daftar pemilih atau Pantarli. Mereka bertugas melakukan pencocokan dan penelitian atau yang biasa disebut dengan coklit. Setelah melakukan apel siaga gerakan coklit serentak dan bimbingan teknis, anggota Pantarli langsung bertugas mendatangi rumah para tokoh dan pejabat di Jembrana untuk melakukan coklit. Secara teknis, petugas Pantarli akan ditempatkan di setiap desa sesuai dengan jumlah data pemilih. Jika lebih dari 400 pemilih, maka petugas yang ditempatkan sebanyak 2 orang. Dan jika di bawah 400 daftar pemilih, maka yang bertugas hanya 1 orang. Untuk keseluruhan kebutuhan Pantarli di Kabupaten Jembrana dalam pemilihan serentak 2024 ini berjumlah 901. Itu tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Jembrana. Untuk hari pertama teman-teman akan difokuskan pada coklit tokoh. Per desa ini tergantung kebutuhan sebenarnya, karena ini menyesuaikan dengan ketika memang dalam satu TPS itu hanya berjumlah 400 ke bawah pemilihnya, itu cukup 1 Pantarli. Tetapi ketika 400 sampai 600 pemilih dalam satu TPS itu menggunakan 2 Pantarli sesuai dengan PKPU. Proses pencoklitan ini ditargetkan akan selesai pada tanggal 25 Juli 2024 mendatang. Proses ini penting untuk menentukan jumlah pemilih yang sudah memenuhi persyaratan untuk mencoblos dalam pilkada nanti. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.